Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi dari mata pelajaran PAI kelas 8 bab 1, yaitu melestarikan alam menjaga kehidupan. Materi ini akan mengajak kita memahami bagaimana Allah memerintahkan kita menjaga bumi sebagai amanahnya. Semoga kita dapat belajar dengan hati yang lapang dan pikiran yang tenang. Sebelum mulai, kita lihat dulu tujuan pembelajaran hari ini. Pertama, kalian dapat membaca Quran Surah Ar-Rum ayat 41, Quran Surah Ibrahim ayat 32, dan Quran Surah Az-Zukhruf ayat 13 sesuai kaidah tajwid, terutama hukum bacaan ra dan lam. Kedua, kalian bisa memahami makna ayat-ayat tersebut tentang pelestarian lingkungan. Ketiga, kalian mampu menunjukkan perilaku peduli lingkungan. Keempat, kalian dapat menganalisis peran manusia sebagai khalifah dalam menjaga kelestarian alam. Inilah tujuan yang akan kita capai bersama. Supaya lebih semangat, kita mulai dengan pantun ya. Nanti, setelah bait terakhir, saya ingin kalian jawab, cakep. Pergi ke pasar naik kereta. Sampai tujuan menjelang malam. Coba jelaskan kepada kita, mengapa Allah ciptakan alam. Pantun kedua, banyak bunga indah warnanya. Bunga indah mekar di taman. Ayo tulis kerugiannya jika kita merusak tanaman. Nah, masuk ke inti materi. Mengapa sih alam perlu kita jaga? Karena alam adalah anugerah terindah dari Allah. Semua yang ada di sekitar kita, seperti air, tanaman, udara, itu karunia. Selain itu, manusia diberi tugas sebagai khalifah, yaitu pengelola bumi. Dan sayangnya, kerusakan alam hari ini banyak terjadi karena ulah manusia sendiri. Jadi, tugas kita adalah menjaga dan memperbaikinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi, Zuharau fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi wa yudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian akibat dari perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surah Ar-Rum ayat 41. Jadi, ayat ini menjelaskan bahwa kerusakan yang terjadi di darat dan di laut merupakan akibat dari perbuatan manusia sendiri, seperti kezaliman, keserakahan, dan pengabaian terhadap hukum Allah. Melalui berbagai bencana dan krisis yang muncul, Allah ingin agar manusia merasakan sebagian akibat dari perbuatannya, sebagai peringatan supaya mereka sadar dan kembali ke jalan yang benar. Ayat ini mengandung pesan agar manusia menjaga keseimbangan alam dan bertanggung jawab sebagai khalifah di bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Quran Surah Ibrahim ayat 32 yang berbunyi, Allahu ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amri wa sakhkhara lakumul anhar. Artinya, Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian,
Dengan air hujan itu, Dia mengeluarkan berbagai buah sebagai rezeki untukmu. Dan Dia telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan Dia telah menundukkan sungai-sungai bagimu. Quran Surah Ibrahim ayat 32. Surah Ibrahim ayat 32 mengingatkan bahwa Allah lah yang menciptakan langit, bumi, air hujan, tumbuh-tumbuhan, sungai dan lautan untuk kepentingan manusia. Ayat ini menegaskan bahwa seluruh sumber daya alam merupakan karunia dan amanah dari Allah yang harus dimanfaatkan dengan penuh tanggung jawab. Dengan menyadari hal ini, manusia dituntut untuk menjaga kelestarian alam, tidak merusaknya, serta menggunakan nikmat tersebut secara bijak sebagai wujud syukur dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Quran Surah Az-Zukhruf ayat 13 yang berbunyi, "Litastawa ala zuhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbakum idza stawaitum 'alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin." Yang artinya, agar kamu duduk di atas punggungnya, kemudian kamu ingat nikmat Tuhanmu apabila kamu telah duduk di atasnya, dan agar kamu mengucapkan Maha Suci Allah yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Quran Surah Az-Zukhruf ayat 13. Surah Az-Zukhruf ayat 13 mengingatkan manusia agar bersyukur atas nikmat Allah yang telah menundukkan alam untuk dimanfaatkan, seperti kendaraan yang dapat berjalan di darat dan di laut. Ayat ini mengandung pesan bahwa alam dan seluruh isinya adalah amanah dari Allah, bukan untuk dirusak atau disalahgunakan. Dengan bersyukur dan menyadari bahwa segalanya yang ada di bumi tunduk atas kehendaknya, manusia dituntut untuk mengelola dan menjaga kelestarian alam dengan bijak, sebagai bentuk ketaatan dan tanggung jawab kepada Sang Pencipta. Peran manusia sebagai khalifah. Manusia punya posisi istimewa sebagai khalifah. Ada 3 perannya. Yang pertama, memakmurkan bumi dengan cara menggunakan sumber daya secara bijak. Yang kedua, menjaga keseimbangan dengan cara tidak berlebihan dalam mengambil dari alam. Yang ketiga, melakukan perbaikan. Kalau ada kerusakan, tugas kita memperbaikinya. Jadi, kita adalah penjaga bumi. Bentuk pelestarian alam dalam Islam. Apa saja yang bisa kita lakukan untuk menjaga alam? Yang pertama, menjaga kebersihan. Kebersihan adalah bagian dari iman. Yang kedua, hemat air dan energi. Jangan boros ya. Yang ketiga, menanam pohon. Rasulullah bahkan bersabda bahwa menanam pohon adalah amal kebaikan yang bernilai pahala. Sekarang ada 3 pertanyaan latihan. Silakan jawab di selembar kertas. Pertama, jelaskan mengapa manusia disebut khalifah di bumi dan hubungannya dengan pelestarian alam. Yang kedua, berikan 3 contoh tindakan nyata menjaga alam di sekolah atau di rumah. Yang ketiga, bagaimana kamu mengamalkan nilai Quran Surah Ar-Rum ayat 41 dalam kehidupan sehari-hari. Itulah materi kita hari ini. Semoga setelah belajar, kita semakin sadar bahwa menjaga alam tugas kita sebagai hamba Allah. Marilah kita mulai dari diri kita sendiri dan dari hal paling kecil. Saya Rahmiati mohon undur diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.